Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ada surat ke-18 yang namanya surat Al-Kahfi. Dianjurkan untuk kita membacanya setiap hari Jumat. Surat tadi berisi kisah-kisah yang ajaib, yang misterius. Antara lain tentang pemuda yang bersembunyi dalam gua yang akhirnya menjadi nama surat ini. Menjadi nama surat Al-Kahfi karena di dalamnya ada kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang menarik adalah pada ayat ke-9 Allah mengawali kisah yang ajaib ini dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am khasibta anna ashabul kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian sangka bahwa ashabul kahfi ini adalah ayat-ayat kami yang ajaib? Artinya dari awal Allah sudah membuat pernyataan yang menggelitik bahwa kisah-kisah itu bukan sesuatu yang ajaib. Artinya kita tidak boleh hanya berhenti menganggap kisah-kisah itu suatu yang mukjizat, yang tidak bisa ditiru. Itu kekuasaan Allah. Karena Allah mengawalinya, jangan kamu sangka itu ajaib. Sebaliknya adalah bahwa itu adalah hal yang harusnya jadi hal yang biasa, yang bisa terjadi. Kisahnya tentang sekelompok pemuda beriman yang melarikan diri dari penindasan persekusi dari rezim yang kafir, masuk ke dalam gua. Kemudian mereka tidur dan bangun lagi. Ternyata sudah tidur selama 309 tahun lamanya, pernyataan dari Allah. Walabithu fi salasa mi'atin sinina wasjadu tis'a. Tidur di dalamnya mereka itu 300 tahun dan ditambah 9. Padahal mereka merasanya hanya tidur 1 malam atau setengah malam. Kan aneh itu. Sebetulnya itu hal yang ajaib. Tetapi Allah melarang kita menyebutnya sesuatu yang ajaib. Artinya ini adalah inspirasi untuk tidur 309 tahun. Kemudian inspirasi untuk gua Al-Kahfi. Jadi harusnya kita meneliti apa efek dari tidur di dalam gua yang bisa menyebabkan bisa umur panjang itu. Sayangnya yang meneliti ini orang-orang barat, ilmunya disebut speleologi. Speleon dan logos. Logos itu adalah ilmu, speleon itu adalah gua. Jadi mestinya kita yang tertarik atas inspirasi surat Al-Kahfi ini untuk meneliti apa-apa geologinya, hidrologinya, atmosfer dalam gua, apa pengaruh di dalam gua itu yang bisa menyebabkan tubuh bisa lebih awet panjang. Awet muda, awet sehat. Ya, dulu ada masyarakat gua zaman dulu. Harus dilanjutkan inspirasi tentang gua ini, Al-Kahfi. Yang kedua adalah tentang tidur 309 tahun. Itu jangan dianggap itu hanya mukjizat begitu saja, yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Sebetulnya
sekarang hal itu sudah dipelajari, diciptakan teknologinya yang baru oleh orang Barat lagi, orang Amerika dan Rusia ya. Teknologi mendinginkan benda, mendinginkan organ tubuh sampai minus 150 derajat Celcius atau lebih, dingin lagi, sehingga badan membeku, tidak membusuk. Itu teknologi ini mereka jual kepada mereka orang-orang yang menderita sakit yang penyakit yang belum ada obatnya saat ini. Dibekukan, mereka ditidurkan awet, barangkali 100 tahun yang akan datang, 300 tahun yang akan datang ditemukan teknologi menyembuhkan penyakit fatal yang saat ini tidak bisa disembuhkan. Di Amerika ada perusahaan namanya Cryonics Institute di Michigan, satu lagi di Alcor di Arizona. Kalau di Rusia namanya Cryorus di Rusia. Biayanya kira-kira 500 juta rupiah untuk dibekukan tubuhnya. Sehingga diharapkan nantinya ditemukan. Kan perkembangan teknologi pengobatan juga cepat sekali. Apa-apa yang dulu tidak bisa sembuh, sakit yang mematikan, sekarang bisa dianggap bisa disembuhkan. Apalagi kalau 309 tahun yang akan datang. Sehingga kisah tadi tidak berhenti menjadi satu kisah zaman dulu, tapi menjadi inspirasi buat teknologi yang kemaslahatnya buat manusia. Wallahu a'lam.